Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai PSAK 57, yaitu Provisi, Liabilitas Konsinyasi, dan Aset Konsinyasi. Nah, sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Ripka Karmelita dengan NIM 2023-50004. Kemudian ada Kevin Nelson Eratus Silaban dengan NIM 2023-50034. Kemudian ada Davin Marcelinus Margo dengan NIM 2023-50053. Kemudian ada Jason Harley Jonathan dengan NIM 2023-50062 dan saya sendiri Feby Monica dengan NIM 2023-50063. Nah, yang pertama kita itu akan mengenal mengenai apa sih PSAK 57. Nah, PSAK 57 ini pada tahun 2009 itu mengadopsi IAS 37 yang berisi provision, konsinyasi liabilities, dan konsinyasi aset. Nah, PSAK 57 ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2009, kemudian disahkan oleh DSAK IAI pada 15 Desember 2009, dan menggantikan PSA 57 tahun 2000 yang berisi kewajiban diestimasi, kewajiban konsinyasi, dan aset konsinyasi. Nah, kemudian amandemen PSAK 57 yaitu mengenai kontrak merugi biaya memenuhi kontrak yang mengadopsi amandemen IAS 37 Onerous Contract Cost of Fulfilling the Contract yang berlaku efektif mulai Januari 2022 dan disahkan oleh DSAK IAI pada 16 Desember 2020. Nah, tujuan PSAK 57 ini untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas konsinyasi, dan aset konsinyasi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai ruang lingkup PSAK 57. Yang pertama itu, pernyataan ini berlaku untuk semua entitas dalam mengakui provisi, liabilitas konsinyasi, dan aset konsinyasi, kecuali yang berasal dari kontrak eksekutori. Kemudian yang kedua, pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan, termasuk jaminan, yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71, yaitu yang berisi instrumen keuangan. Selanjutnya, jika PSAK lain mengatur provisi, liabilitas konsinyasi atau aset konsinyasi tertentu, entitas harus menerapkan PSAK tersebut. Contohnya, provisi diatur dalam PSAK tentang pajak penghasilan, sewa, imbalan kerja, kontrak asuransi, imbalan konsinyasi dalam kombinasi bisnis, dan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang keempat, pernyataan ini mendefinisikan provisi sebagai liabilitas dengan waktu dan jumlah yang belum pasti. Istilah provisi juga digunakan untuk pos seperti depresiasi dan penurunan nilai. Tetapi hal tersebut merupakan penyesuaian nilai tercatat dan tidak diatur dalam pernyataan ini. Yang kelima, pernyataan ini tidak mengatur perlakuan pengeluaran sebagai aset atau beban, serta tidak melarang atau mewajibkan kapitalisasi biaya pada saat provisi dibentuk. Yang keenam, pernyataan ini berlaku untuk provisi terkait restrukturisasi, termasuk operasi yang dihentikan, jika restrukturisasi memenuhi kriteria operasi yang dihentikan. Pengungkapan tambahan sesuai dengan PSAK 58 jika diperlukan. Yang ketujuh, kontrak eksekutori adalah kontrak di mana kedua belah pihak belum atau baru melaksanakan kewajiban dalam proporsi yang sama. Pernyataan ini tidak berlaku untuk kontrak eksekutori kecuali jika kontrak tersebut merugi. Nah, kita akan membahas mengenai definisi aset konsinyasi. Apa sih itu aset konsinyasi? Aset konsinyasi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan yang terjadi atau tidak terjadi satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya.
Kemudian kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang berdasarkan praktik sebelumnya, kebijakan yang dipublikasikan, atau pernyataan spesifik. Entitas menunjukkan akan mengambil tanggung jawab tertentu, yang berakibat pihak lain memiliki ekspektasi yang valid bahwa entitas akan memenuhi tanggung jawab tersebut. Kemudian kontrak merugi adalah kontrak dengan biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Kemudian, liabilitas konsinyasi adalah kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu yang bergantung pada peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya dalam kendali entitas, atau kewajiban saat ini dari peristiwa masa lalu yang tidak diakui, karena yang pertama, tidak mungkin entitas perlu mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikannya, atau yang kedua, jumlahnya tidak dapat diukur secara andal. Kemudian, provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti. Yang terakhir, restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengelola usaha. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya itu ada provisi versus liabilitas. Provisi berbeda dari utang usaha dan akrual karena ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah pembayaran di masa depan. Sebaliknya, utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang sudah diterima dan telah ditagih atau disepakati. Akrual adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang sudah diterima tapi belum dibayar atau ditagih, termasuk tunjangan pegawai. Meskipun memerlukan estimasi ketidakpastian akrual biasanya lebih rendah dibanding provisi. Akrual sering digabung dengan utang usaha atau utang lain, sedangkan provisi dilaporkan terpisah. Hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Secara umum, semua provisi memiliki ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah, sehingga bersifat kontingensi. Namun, dalam pertanyaan ini, kontingensi berarti liabilitas atau aset yang belum diakui karena bergantung pada kejadian di masa depan yang tidak pasti dan di luar kendali entitas. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang tidak diakui. Jika kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas akan menghadapi arus keluar sumber daya, atau kewajiban saat ini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan, baik karena kemungkinan arus keluar rendah atau jumlah kewajiban tidak bisa diestimasi dengan andal. Provisi diakui sebagai liabilitas jika dapat diestimasi dengan andal dan kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikannya. Pengakuan. Provisi diakui jika pertama, entitas memiliki kewajiban saat ini dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar kewajiban tersebut akan menyebabkan arus keluar sumber daya. Dan yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal. Jika ketiga syarat itu tidak terpenuhi, provisi tidak diakui. Kewajiban saat ini bisa sulit ditentukan. Jika setelah meninjau semua bukti, lebih mungkin kewajiban ada pada akhir periode pelaporan, maka dianggap sebagai kewajiban saat ini. Biasanya, jelas apakah peristiwa menimbulkan kewajiban saat ini, tetapi dalam kasus seperti tuntutan hukum mungkin ada perbedaan pendapat. Entitas harus melalui berdasarkan semua bukti yang ada. Jika kemungkinan saat ini lebih besar, provisi diakui jika syarat pengakuan terpenuhi. Jika kemungkinan kewajiban lebih kecil, hanya diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi, kecuali jika harus keluar sumber daya sangat tidak mungkin. Peristiwa masa lalu yang menyebabkan kewajiban saat ini disebut peristiwa mengikat. Dalam hal ini, entitas tidak memiliki pilihan selain menyelesaikannya. Jika
kewajiban dipaksakan secara hukum, atau tindakan entitas menciptakan ekspektasi yang valid bahwa entitas akan memenuhi kewajiban tersebut. Kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas diakui jika ada kewajiban kini dan kemungkinan besar arus keluar sumber daya untuk menyelesaikannya. Jika tidak ada, kemungkinan besar entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Jika ada kewajiban serupa, seperti garansi atau jaminan, kemungkinan arus keluar dihitung secara keseluruhan, meskipun arus keluar untuk setiap kewajiban kecil, jika kemungkinan besar untuk kelompok kewajiban. Liabilitas diakui jika memenuhi kriteria pengakuan lainnya. Estimasi andal atas kewajiban. Penggunaan estimasi andal bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi kendalanya. Hal ini terlihat pada provisi yang mengandung ketidakpastian lebih tinggi dibandingkan pos lain, kecuali dalam kasus yang sangat jarang, entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang andal sebagai dasar pengakuan provisi. Jika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas tidak diakui dan diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi diungkapkan kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi sangat kecil, jika entitas bertanggung jawab bersama pihak lain, kewajiban yang diharapkan dipenuhi pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontingensi. Entitas mengakui provisi jika kemungkinan besar arus keluar sumber daya terjadi, kecuali dalam kasus yang sangat jarang, liabilitas kontingensi dapat berkembang menjadi kemungkinan besar dan harus terus dievaluasi untuk menentukan apakah kemungkinan arus keluar meningkat. Jika kemungkinan besar terjadi, entitas mengakui provisi pada periode perubahan tersebut. Aset kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi yang biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana yang dapat menghasilkan arus manfaat ekonomi. Seperti klaim hukum yang hasilnya belum pasti, aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan untuk menghindari pengakuan penghasilan yang mungkin tidak terrealisasi. Namun, jika realisasi penghasilan sudah pasti, aset tersebut diakui sebagai aset. Aset kontingensi diungkapkan jika ada kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi. Aset kontingensi harus terus dievaluasi, dan jika dipastikan akan ada arus masuk, maka diakui sebagai aset dan penghasilan pada periode tersebut. Jika hanya kemungkinan besar, maka tetap diungkapkan sebagai aset kontingensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, thank you Kevin atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengukuran yang diakui oleh PSAK 57. Jadi yang pertama tuh kita mengukur seprovisi berdasarkan estimasi terbaik. Estimasi terbaik itu mengukur mengenai pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Nah, estimasi ini tuh dihitung berdasarkan nilai kemungkinan dari hasil yang rasional, seringkali menggunakan metode nilai yang diharapkan. Nah, nilai yang diharapkan akan kita bahas di beberapa slide selanjutnya. Nah, dengan kita mempertimbangkan probabilitas dan berbagai hasil, sebagai contoh dalam kasus garansi produk, biaya perbaikan tuh dihitung berdasarkan kemungkinan terjadinya cacat, ringan, atau berat. Jika ada satu kemungkinan hasil, estimasi terbaik adalah memiliki probabilitas tertinggi, tetapi dapat disesuaikan jika ada kemungkinan hasil lain yang signifikan. Pajak nggak bisa diperhitungkan ke dalam perhitungan provisi karena dampaknya diatur oleh PSAK yang berbeda, yaitu PSAK 46. Lalu selanjutnya, kita akan bahas resiko dan ketidakpastian. Nah, dalam menentukan estimasi terbaik provisi, entitas itu harus mempertimbangkan seberapa resiko dan ketidakpastian yang ada. Resiko itu dapat menyebabkan variasi hasil dan kehati-hatian yang diperlukan untuk menghindari pencatatan atau pendapatan atau aset yang terlalu besar, serta beban atau liabilitas yang terlalu kecil. Ketidakpastian berarti entitas harus mencatat provisi secara berlebihan atau melebihkan nilai liabilitasnya. Entitas harus hati-hati dalam menghindari duplikasi atau perhitungan resiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi nilai provisi. Lalu nilai sekarang itu adalah present value. Jadi jika dampak dari nilai waktu uang cukup besar, jumlah provisi itu harus dihitung dengan mempertimbangkan present value-nya dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Artinya, jika pengeluaran tersebut harus dilakukan segera setelah periode pelaporan, biaya yang harus dikeluarkan akan lebih besar dibandingkan dengan
biaya pengeluaran yang akan dilakukan di masa depan. Karena kita tahu kalau misalnya uang sekarang tuh pasti lebih berharga di masa depan. Nah, oleh karena itu, jika dampak ini signifikan, provisi harus dihitung-hitung dengan cara didiskontokan atau di present value-kan. Tingkat present value yang digunakan adalah tingkat yang mencerminkan nilai waktu uang dan resiko yang terkait, tetapi tidak boleh memasukkan resiko yang sudah dihitung ke dalam estimasi pengeluaran masa depan. Nah, lalu ini adalah peristiwa masa depan atau expected future. Nah, di sini entitas tuh harus mempertimbangkan peristiwa masa depan yang dapat memengaruhi kewajiban jika ada bukti objektif bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Misalnya, biaya pembersihan suatu pabrik yang dapat diperkirakan lebih rendah berkat teknologi yang berkembang. Tetapi hanya ada bukti objektif tentang teknologi tersebut. Jadi belum ada bukti konkretnya nih. Jadi selain itu, dampak peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan juga harus diperhitungkan. Meskipun bukti objektif yang mengenai pemberlakuan peraturan tersebut seringkali sulit diperoleh sebelum diundangkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas penggantian. Jadi jika sebagian atau seluruh biaya yang menyelesaikan provisi akan diganti atau dipelihara oleh pihak ketiga, penggantian itu hanya diakui ketika dipastikan akan diterima. Penggantian tersebut diakui sebagai aset terpisah dan jumlahnya tidak boleh lebih besar dari nilai provisi. Dalam laporan Rawaludi, beban terkait provisi biasanya disajikan setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantian. Lalu kita akan bahas perubahan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar dan arus sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi akan dibatalkan. Tapi jika provisi diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlakunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. Lalu kita akan bahas restrukturisasi. Nah, ada beberapa contoh peristiwa yang akan kita golongin nih sebagai restrukturisasi. Yang pertama, penjualan atau penghentian suatu lini usaha, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional, atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional yang lainnya. Lalu yang ketiga ada perubahan dalam struktur manajemen, yang keempat ada reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik sebuah entitas. Nah, kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan tersebut bisa dipenuhi. Yang pertama, entitas atau sebuah perusahaan memiliki rencana formal yang rinci untuk merestrukturisasi dengan mengidentifikasikan sekurang-kurangnya. Yang pertama, usaha atau bagian usaha yang terlibat. Lokasinya, lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi restrukturisasi, lalu pengeluaran yang akan terjadi, implementasi rencananya, dan juga entitas menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Ya, dalam tanda kutip, pemutusan hubungan kerja. Lalu, entitas juga akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencananya. Lalu, setiap jenis provinsi mengungkapkan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, yaitu terus juga provisi tambahan yang dibuat, jumlah yang digunakan selama provisinya itu berjalan, jumlah yang dibatalkan atau tidak digunakan, dan dampak perubahan nilai sekarang karena waktu atau tingkat diskonto. Terus, kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir pelaporan. Uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi adalah estimasi dari dampak keuangan yang diukur dengan ketentuan, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, yang terakhir adalah kemungkinan penggantian pihak ketiga. Lalu, dalam menentukan provisi atau liabilitas kontingensi yang dapat dikelompokkan pada jenis atau provisi liabilitas kontingensi yang sama, perlu dipertimbangkan apakah karakteristik provisi atau liabilitas ini tersebut cukup serupa satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan persyaratannya. Nah, balik lagi, jika provisi dan liabilitas kontingensi timbul dari satu situasi yang sama, maka entitas akan melakukan pengungkapan yang disyaratkan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan keterkaitan antara provisi dan liabilitas kontingensi tersebut. Lalu, ini ada ketentuan transisi. Ketentuan transisi itu dampaknya diterapkan pernyataan ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada sebuah periode pernyataan. Entitas sebuah perusahaan ini dianjurkan, tetapi nggak disyaratin ya, buat menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Nah, lalu entitas juga menyerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau tanggal setelah 1 Januari 2011. Nah, ini ada kurang lebih tabel mengenai provisi, liabilitas kontingensi, aset kontingensi, dan penggantian. Yang balik lagi yang tadi kita udah bahas. Nah, tujuan tabel ini tuh balik lagi buat memberitahu atau mengiterasikan ketentuan-ketentuan utama dari PSAK 57. Di sini kalau kita bisa lihat, pertama ada provisi dan liabilitas kontingensi yang tadi kita bahas. Lalu ada penjelasan juga mengenai aset kontingensi dan juga penggantian. Di sini penggantian mempunyai 3 tipe, yaitu entitas yang tidak mempunyai kewajiban atas pembagian pengeluaran yang akan diganti oleh pihak ketiga, entitas tidak mempunyai liabilitas atau atas jumlah yang akan diganti, dan tidak akan dilakukan pengungkapan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada badan pengambilan keputusan. Nah, jadi gambar tersebut itu menjelaskan alur pengambilan keputusan terkait kewajiban kini dalam akuntansi. Nah, khususnya untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu menghasilkan provisi, liabilitas, kontingensi, atau tidak melakukan apapun. Nah, ini berikut penjelasannya ya. Yang pertama itu kita mulai dari kewajiban kini. Itu tuh mau mengevaluasi apakah peristiwa masa lalu menciptakan kewajiban kini. Jika tidak, maka tidak ada tindak lanjut. Jika iya, lanjut ke langkah berikutnya. Lalu yang kedua itu ada kemungkinan arus keluar sumber daya. Di sini tuh mau mempertanyakan apakah ada kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban. Jika tidak, maka pengungkapan sebagai liabilitas kontingensi. Jika iya, lanjut ke langkah berikutnya seperti tadi. Lalu yang ketiga, ada estimasi andal. Nah, di sini mempertanyakan apakah estimasi kewajiban dapat dilakukan dengan andal. Jika tidak, tetapi jarang terjadi, maka hanya pengungkapan. Tapi jika iya, maka provisi akan dibuat. Nah, di sini juga ada catatan penting ya, dalam kasus tertentu kewajiban kini itu dianggap timbul jika bukti yang tersedia itu menunjukkan kemungkinan besar kewajiban telah ada di akhir periode pelaporan. Lalu alur ini membantu entitas memastikan pengakuan dan pengungkapan kewajiban yang dilakukan sesuai standar akuntansi. Oke, next. Nah, ini ada contoh pengakuan ya. Contoh ini tuh mempunyai periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, dalam sebuah kasus ini diasumsikan bahwa dapat dibuat estimasi yang andal atas arus keluar sumber daya dan mungkin terdapat kondisi yang berakibat pada penurunan nilai aset. Aspek penurunan nilai aset tersebut itu tidak dibahas dalam contoh-contoh ini. Yang dimaksud dengan entitas terbaik dalam contoh berikut adalah jumlah nilai sekarang yang dampak nilai waktu uangnya material. Boleh next. Lalu ada contoh pengakuan garansi. Jadi pada saat penjualan, produsen itu memberikan garansi produk kepada pembeli produknya berdasarkan kontrak penjualan. Lalu produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penjualannya menampakkan cacat. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Nah, kesimpulan singkatnya itu, jika produk dijual dengan garansi, perusahaan harus mencatat estimasi biaya garansi atau provisi sebelum akhir periode pelaporan berdasarkan kemungkinan klaim. Boleh next. Lalu yang selanjutnya di sini ada contoh pengakuan tanah yang tercemar, peraturan perundang-undangan yang dapat dipastikan akan diberlakukan. Di sini tuh contoh sederhananya itu adalah ketika sebuah pabrik yang membuang limbah ke sungai, saat ini kan belum ada aturan yang melarangnya. Tetapi pemerintah itu sedang mempersiapkan aturan baru yang akan berlaku di kedepan hari gitu. Jadi mengharuskan mereka untuk membersihkan limbah tersebut. Maka perusahaan itu harus menyiapkan dana untuk pembersihan limbah tersebut. Dalam kurung tuh di sini dia mengakui provisinya sebelum aturan resmi berlaku. Jadi kesimpulannya itu jika aturan baru sudah hampir pasti berlaku, perusahaan harus mencatat estimasi biaya untuk memenuhi aturan tersebut. Boleh next. Selanjutnya ada contoh pengakuan tanah yang tercemar dan kewajiban konstruktif. Nah, kalau yang ini tuh kesimpulannya hampir sama kayak yang sebelumnya, cuman bedanya di sini itu adalah
entitas ini tuh beroperasi di negara yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi entitas memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan yang dipublikasikan secara luas yang menyatakan bahwa entitas itu bertanggung jawab untuk membersihkan seluruh pencemaran yang ditimbulkannya. Jadi kesimpulannya adalah entitas mengakui provisi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Oke, selanjutnya ada contoh pengakuan ladang minyak lepas pantai. Nah, ini tuh entitas mengoperasikan ladang minyak lepas lantai yang persetujuan lisensinya tuh mengatur bahwa entitas harus membongkar konstruksi anjungan pengeboran minyak pada akhir masa produksi dan memulihkan dasar laut. Nah, 90% dari biaya yang akhirnya dikeluarkan adalah untuk membongkar anjungan pengeboran minyak dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat pembangunan anjungan tersebut. Sedangkan 10% lainnya untuk penambangan minyak. Nah, pada akhir periode pelaporan, anjungan sudah dibangun tetapi belum ada minyak yang ditambang. Kesimpulannya adalah entitas itu mengakui provisi sebesar estimasi terbaik atas 90% dari biaya yang pada akhirnya dikeluarkan untuk membongkar anjungan pengeboran minyak dan memperbaiki kerusakan yang timbul karena pembangunannya. Nah, biaya ini tuh dimasukkan sebagai bagian dari biaya perolehan anjungan pengeboran minyak. Entitas mengakui 10% dari biaya yang timbul dalam pembangunan minyak sebagai liabilitas pada saat minyak ditambang. Selanjutnya ada contoh pengakuan kebijakan pengembalian dana. Nah, di sini tuh sebuah toko retail yang mempunyai kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian dari pelanggan yang tidak puas. Meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang konsumen. Jadi kesimpulannya, entitas itu mengakui provisi sebesar estimasi terbaik dari biaya pengembalian. Selanjutnya adalah contoh pengakuan penutupan divisi tidak ada implementasi sebelum akhir periode pelaporan. Jadi kasus ini tuh mau menunjukkan bahwa meskipun keputusan penentuan sudah diambil, namun belum ada tindakan nyata yang dilakukan seperti pemberitahuan kepada pihak terkait atau langkah-langkah persiapan penutupan. Karena belum ada tindakan konkret, maka perusahaan itu tidak perlu membuat provisi cadangan dana untuk menutup divisi tersebut. Maka dalam kasus ini provisinya tidak diakui. Boleh next. Contoh selanjutnya itu adalah penutupan divisi komunikasi atau implementasi sebelum akhir periode pelaporan. Nah, kasus yang kedua ini berbeda dengan yang tadi. Setelah keputusan penutupan yang diambil, jadi perusahaan itu langsung melakukan tindakan nyata, seperti membuat rencana penutupan, memberitahu pelanggan, dan juga memberitahu karyawan. Nah, tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan itu serius dengan keputusan penutupan dan sudah mulai melaksanakannya. Oleh karena itu, perusahaan itu harus membuat provisi untuk menutup divisi tersebut. Provisi ini itu merupakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penutupan seperti biaya pesangon karyawan, biaya pemutusan kontrak, dan juga biaya lainnya. Nah, jadi pada kesimpulannya pada tanggal 31 Desember di tahun itu akan diakui provisi sebesar estimasi terbaik biaya penutupan divisi. Selanjutnya adalah contoh pengakuan ketentuan hukum untuk memasang penyaring asap. Nah, jadi kedua contoh ini yang A dan B itu intinya membahas tentang kewajiban perusahaan untuk memasang penyaring asap dan apakah perusahaan perlu menyisihkan dana atau provisi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jadi kesimpulannya itu perusahaannya itu hanya perlu menyisihkan dana atau provisi ketika ada kepastian atau kemungkinan besar akan ada biaya yang harus dikeluarkan di masa depan terkait dengan suatu kewajiban. Jika belum ada kepastian atau kewajiban tersebut, maka perusahaan itu tidak perlu membuat provisi. Selanjutnya yang terakhir, boleh next. Okay. Contoh pengakuan yang terakhir itu adalah pelatihan ulang karyawan karena perubahan peraturan pajak penghasilan. Jadi ini tuh menjelaskan tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini tuh diharuskan melakukan pelatihan ulang bagi karyawannya karena adanya perubahan peraturan pajak penghasilan.
Nah, namun pada akhir periode pelaporan, pelatihan tersebut itu belum dilakukan. Nah, kenapa perusahaan ini tuh tidak perlu menyisihkan dana provisi untuk pelatihan ini? Jawabannya itu karena pada saat periode pelaporan berakhir, perusahaan itu belum benar-benar mengeluarkan biaya untuk pelatihan. Provisi itu sendiri itu adalah dana yang disisihkan untuk menutupi biaya yang sudah pasti akan dikeluarkan di masa depan. Nah, dalam kasus ini, karena pelatihannya belum dilakukan, maka biaya yang akan dikeluarkan juga belum pasti, sehingga kesimpulannya itu provisi tidak diakui atau perusahaan tidak perlu membuat provisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke contoh pengakuan yang selanjutnya. Di sini kita fokus dulu ke perkara pengadilannya. Di sini sesudah suatu pesta pernikahan di tahun 2020 berakhir, 10 orang meninggal. Kemungkinan disebabkan karena keracunan makanan dan produk yang dijual oleh entitas. Protes tuntutan hukum terhadap entitas sudah dimulai, tetapi entitas membantah bahwa pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa keracunan tersebut. Sampai dengan tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, pengacara entitas berpendapat bahwa kemungkinan besar entitas tidak akan divonis bersalah. Namun, ketika entitas menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir di tahun 2021, pengacara memberi nasihat bahwa sehubungan dengan perkembangan pada kasus yang terjadi, terdapat kemungkinan besar entitas akan divonis bersalah. Nah, di sini poin utamanya ada di kalimat terakhir, yaitu terdapat kemungkinan besar entitas akan divonis bersalah. Nah, di sini itu di tahun 2021. Nah, kenapa sih di kontrak merugi dan jaminan tunggal ini dikosongkan? Karena eh, diasumsikan dalam kasus ini si entitas dan suatu orang yang melakukan pernikahan ini tidak ada kontrak di mana di saat ada sesuatu yang terjadi, si entitas ini akan menanggung seluruh seluruh kerugiannya. Maka itu kita dikosongkan. Untuk jaminan tunggal juga seperti itu karena di kontraknya itu tidak ada suatu jaminan yang disepakati oleh kedua pihak, otomatis bagian ini dikosongkan. Nah, terus gimana sih pelaporannya pada laporan keuangan seperti ini? Untuk di tahun 30, pada tanggal 31 Desember 2020 seperti yang diketahui di sini, sampai dengan tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 September 2020, pengacara entitas berpendapat bahwa kemungkinan besar entitas tidak akan divonis bersalah. Oleh karena itu, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Nah, berdasarkan bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disetujui, tidak terdapat kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kesimpulannya gimana? Tidak ada profesi yang diakuin karena kemungkinan yang dilakukan oleh pengacara ini karena dia bilang tidak akan kemudian divonis bersalah. Oleh karena itu tidak akan ada provisi. Masalah ini diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi, kecuali jika kemungkinan keluar sumber daya ekonomi dianggap kecil. Selanjutnya untuk tahun 2021. Ini anggapannya asumsinya kasusnya berlanjut sampai di tahun 2021. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa yang lalu yang mengikat. Nah, peristiwa masa lalunya apa? Tadi pengacaranya ngomong kalau ada kemungkinan bahwa entitas ini akan divonis bersalah. Berdasarkan bukti yang tersedia, terdapat kewajiban masa kini, balik lagi kayak tadi. Keluarnya sumber daya mengandung manfaat ekonomik dalam rangka penyelesaian kewajiban. Dan juga terdapat kemungkinan besar entitas akan mengeluarkan sumber daya karena tadi divonis bersalah. Kesimpulannya apa? Provisi ini akan diakui sebesar estimasi terbaik atas jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Jadi sama kayak contoh pengakuan sebelumnya, provisi ini terjadi ketika sesuatu ini terjadi di masa lalu. Kalau nggak terjadi ya nggak akan ada namanya provisi karena nggak ada estimasi dan sesuatu yang kita bisa perkirakan. Selanjutnya, ada contoh untuk perbaikan dan pemeliharaan. Di samping pemeliharaan rutin, beberapa aset ini membutuhkan pengeluaran cukup besar setiap beberapa tahun untuk menyetel ulang, memperbarui, atau mengganti komponen-komponen utamanya. Di PSAK 16, aset tetap ini memberikan panduan bagi entitas dalam mengalokasikan pengeluaran atas komponen aset. Jika komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda atau memberikan manfaat dengan pola yang berbeda. Selanjutnya, untuk biaya pembaruan, di mana tidak ada ketentuan perundang-undangan. Contohnya, suatu tungku mempunyai lapisan yang karena alasan teknis harus diganti setiap 5 tahun. Pada akhir periode pelaporan, lapisan tersebut telah diganti selama 3 tahun. Di sini, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Tidak terdapat kewajiban untuk masa kini. Jadi, tidak ada provisi yang diakuin karena untuk masa kini tidak ada kejadian terjadi atau diklaim kalau di bahasanya digaransi. Setelah itu ada biaya pembaruan, di mana tidak ada pembaruan ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya. Sini biaya penggantian lapisan tidak diakui karena pada tanggal pelaporan tidak terdapat kewajiban untuk mengganti lapisan, di mana kewajiban tersebut tidak terpisah dari tindakan entitas di masa depan.
Niat untuk melakukan pengeluaran bergantung pada putusan entitas untuk terus mengoperasikan tungku atau mengganti lapisan. Entitas di sini tidak mengakui provisi, melainkan menentukan depresiasi lapisan dengan memperhitungkan tingkat konsumsi atau pemanfaatannya, yaitu selama 5 tahun. Di sini biaya pelapisan ulang yang kemudian terjadi, dikapitalisasi dan dikonsumsi, atau pemanfaatan setiap lapisan tercermin melalui depresiasi selama 5 tahun berikutnya. Terus suatu entitas penerbangan berdasarkan peraturan keundang-undangan. Di sini kalau tadi tidak terdapat peraturan perundang-undangan, di sini terdapat peraturan perundang-undangan. Di sini suatu entitas penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan perbaikan besar atas pesawat terbangnya setiap 3 tahun. Kewajiban yang kini timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang meningkat. Tidak terdapat kewajiban kini. Lagi-lagi ini sama kayak sebelumnya, meskipun tidak ada perbedaan antara yang ada peraturan perundang-undangan juga ada dan juga ada peraturan perundang-undangan. Terus kita lanjut ke contoh pengungkapan. Pada saat penjualan, suatu produsen memberikan garansi atau jaminan kepada pembeli ketiga lini produknya. Berdasarkan garansi tersebut, produsen bersedia untuk memperbaiki atau mengganti produk-produk yang gagal yang menunjukkan kinerja yang memuaskan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal penjualan. Pada tanggal pelaporan, diakui provisi sebesar 60 juta. Provisi tersebut tidak didiskontokan atau dihitung nilai sekarangnya, present value-nya, karena dampak perdiskontoan tidak material. Entitas mengungkapkan informasi berikut ini. Di sini entitas atau pihak perusahaan mengakui provisi sebesar 60 juta. Jumlah tersebut adalah jumlah yang diperkirakan akan dikeluarkan entitas sebagai klaim atas garansi produk yang dijual selama 3 tahun buku terakhir. Jadi ini sama seperti yang kita belajar di kelas, yaitu mengenai garansi. Jadi di sini dia ada mengestimasikan bahwa ada 60 juta. Lalu diperkirakan sebagian besar pengeluaran tersebut akan terjadi dalam tahun buku mendatang. Dan seluruh pengeluaran akan terjadi dalam 2 tahun sejak periode pelaporan. Di sini juga ada contoh untuk biaya purna operasi. Di sini pada tahun 2002, entitas pembangkit tenaga nuklir mengakui provisi bagi biaya purna operasi sebesar 300 juta. Provisi tersebut diestimasikan dengan menggunakan asumsi bahwa masa purna operasi akan terjadi dalam jangka waktu 60-70 tahun. Namun, ada kemungkinan masa purna operasi ini akan terjadi dalam jangka waktu 100-110 tahun. Bila hal kedua yang terjadi, maka nilai sekarang dari biaya purna operasi akan jauh lebih rendah. Di sini, perusahaan mengungkapkan informasi berikut ini. Entitas mengakui provisi bagi biaya purna operasi sebesar 300 juta. Biaya ini diperkirakan akan terjadi antara tahun 2062 dan 2072. Namun, ada kemungkinan masa purna operasi baru akan berlangsung antara 2102 sampai 2112. Jika biaya diukur berdasarkan perkiraan bahwa biaya itu baru akan terjadi antara tahun 2101 sampai 2112, maka provisi akan turun menjadi 136 juta rupiah. Provisi tersebut diestimasikan dengan menggunakan teknologi yang sekarang ada pada tingkat harga kini dan didiskontokan dengan tingkat diskonto real sebesar 2%. Dan yang terakhir ada contoh pengecualian dalam pengungkapan. Di sini contohnya menggambarkan pengungkapan yang diatur di paragraf 92 khususnya ketika sebagian informasi yang dibutuhkan tidak dapat diberikan. Nah, di sini entitas terlibat perselisihan dengan salah satu pesaingnya yang menuduh entitas telah melanggar hak paten yang dimilikinya. Pesaing tersebut menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar. Entitas mengakui provisi sebesar estimasi terbaik atas kewajiban tersebut. Namun, entitas tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 57. Provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi dari paragraf 84 dan 85 mengungkapkan bahwa entitas sedang menghadapi proses tuntutan hukum dengan perselisihan dengan salah satu pesaing yang menuduh bahwa entitas telah melanggar hak patennya dan menuntut ganti rugi sebesar 100 juta. Informasi yang biasanya disyaratkan dalam PSAK 57 yaitu provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi tidak diungkapkan karena menimbulkan prasangka yang mempengaruhi hasil tuntutan hukum. Dewan Direksi berpandangan bahwa tuntutan tersebut akan dapat ditolak oleh entitas, maka dari itu tidak sesuai dengan PSAK 57. Nah, di sini dengan contoh-contoh di sini kita bisa melihat bahwa profesi ini timbul akibat sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kita bisa memperkirakan gimana sih kewajiban yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan jika benar-benar sesuatu ini terjadi, bukan cuma sekedar kayak perkiraan doang. Jadi perkiraannya kita bikin kayak backup plan-nya. Kita punya dana dan kewajiban yang bisa kita keluarkan saat memang itu benar-benar terjadi, seperti itu.
Demikian presentasi kami dari kelompok 6 terkait PSAK 57, kurang lebihnya mohon dimaklumkan. Terima kasih.